Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ikhwani fillah, sadakumullah. Hari ini kita melihat sebuah tren yang baru yang terjadi di kalangan masyarakat kita, yaitu tingginya tingkat perceraian dan menurunnya minat pernikahan. Jadi perceraian semakin banyak, pernikahannya semakin menurun, semakin sedikit. Banyak sekali para pemudi hari ini yang sudah cukup umur, bahkan lebih daripada cukup umur. Mereka punya pekerjaan yang mapan, punya paras yang lumayan tampan, cantik, tapi juga belum tertarik, atau wallahu alam, apa penyebabnya, untuk masuk ke jenjang pernikahan. Padahal pernikahan ini adalah sesuatu yang sangat penting dalam prosesi kehidupan manusia. Ada beberapa hikmah pernikahan yang patut kita renungkan. Pertama adalah pernikahan itu sakanun kullum minaz zawjaini. Pernikahan itu akan memberikan ketenangan dari setiap pasangannya. Allah berfirman di surah Ar-Rum yang sangat sering kita dengar, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Allah ciptakan kalian dari jenis kalian sendiri pasangan-pasangan agar kalian bisa hidup bersama dengannya. Litaskunu ilaiha, agar kalian bisa hidup bersama dengannya. Sakanun maknanya banyak sekali. Sakanun bisa bermakna rumah. Sakanun juga bisa bermakna as-sakinah, yaitu ketenangan. Karena kalau orang sudah punya rumah itu dia akan tenang hatinya. Dengan pernikahan itu akan memberikan ketenangan kepada hati kita, kepada jiwa kita. Tidak lagi gelisah, tidak lagi gundah gulana, tidak lagi ngomong sendiri, tidak lagi curhat-curhatan di medsos atau apa. Kenapa? Karena kita sudah punya kawan curhat. Yang kedua adalah pernikahan itu at-ta'aruf wa ta'awun. Pernikahan itu sarana untuk saling mengenal dan tolong menolong. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian laki dan perempuan dan kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Wa zawaj min ahammi asbab ta'aruf. Pernikahan itu adalah penyebab yang paling besar daripada proses saling mengenal. Dengan kita menikah, maka pasti saudara kita bertambah, kawan kita bertambah. Kita punya istri, punya saudara ipar, dia punya saudara, kita kenal paman-pamannya, bibi-bibinya, dan semuanya. Kalau dia punya perkumpulan, marga-marganya, kita jadi kenal gitu loh. Ada pepatah lama mengatakan musuh satu terlalu banyak, kawan 1000 masih kurang. Musuh satu terlalu banyak, kawan 1000 masih kurang. Kita butuh banyak
relasi kawan dalam kehidupan ini, apalagi di akhirat nanti, ya kan? Ya, mungkin kita pernah mendengar tentang kisah, ya, orang-orang yang di akhirat nanti diselamatkan, ya, dari neraka disebabkan kawan-kawannya yang saleh. Yang ketiga, pernikahan itu, ya, al-iffatu wa isba'ul gharizah fil halal. Pernikahan itu adalah menjadi penyebab menjaga kesucian jiwa dan penyaluran hasrat seksual ke tempat yang halal. Allah berfirman di surah Al-Baqarah ayat 187, "Fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum." Maka sekarang, ya, kumpullah mereka istri-istrimu itu dan carilah dari mereka apa yang telah Allah tetapkan kepadamu. Ya. Ibnu Abbas dan Ikrimah, ya, radhiyallahu anhuma sebagai ahli tafsir mengatakan, wabtagu ma kataballahu lakum. Ya, carilah apa yang Allah tetapkan bagi kalian. Itu maksudnya anak-anak, ya. Ya, dengan kita itu menikah, ya, maka hasrat seksual kita itu akan tercurahkan dengan benar, ya kan? Kita tahu hari ini banyak sekali, ya, fitnah-fitnah syahwat yang bertebaran. Nah, kalau kita punya pasangan, kita akan tenang hati kita, kan? Tidak lagi menghayal kemana-mana. Ya. Nabi juga bersabda kepada para pemuda, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faras. Hai para pemuda, ya, siapa saja di antara kalian sudah mampu, ya, untuk menikah, menikahlah, karena itu adalah lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan kalian. Nah, kemudian yang terakhir adalah, ya, pernikahan itu ibtigha'un nasli as-salih wal waladul mubarak. Pernikahan itu akan menyambung keturunan, ya, menambah keturunan yang saleh, ya, anak-anak yang diberkahi. Ya, Allah berfirman di surah Ali Imran ayat 14, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa wal banin." Manusia itu dihiasi oleh Allah dalam hatinya untuk memiliki syahwat, kesenangan terhadap para wanita dan anak-anak. Anak-anak itu, ya, adalah penyejuk hati kita. Istri itu adalah penyejuk mata kita. Ya, maka kita tidak bisa membayangkan, ya, begitu hampanya jiwa orang-orang yang belum menikah ini, ya. Para bujangan, para gadis yang sudah cukup umur, tapi kok belum punya pasangan, kita tidak bisa membayangkan, ya, hampanya jiwa mereka. Kesedihan hati mereka yang dalam. Walaupun mereka mungkin tertawa, senang-senang, tapi sebenarnya di lubuk hati yang paling dalam mereka itu merasakan hampa, kesepian. Ya, pasti itu. Ya. Kita, ya, kawan sekalian, seandainya kita ini Allah berikan kepada kita kekayaan yang banyak, ya, punya jabatan yang tinggi, kan, punya popularitas yang hebat. Tapi kalau kita nggak punya istri, ya kan, ya apa faedahnya, manfaatnya? Apalagi nggak punya anak, waduh, ya, akan sunyi rasanya dunia ini. Ya, maka ketika usia kita sudah cukup umur, ya, 25, 26, ya, apalagi 30, segeralah menikah, ya. Minta dicarikan sama orang tua kita. Mereka yang lebih paham tentang pernikahan. Ya, sudah kenyang makan asam garam. Mau nyari sendiri silakan. Asal Anda tahu, ya, kriterianya. Bukan hanya berdasarkan paras atau rupa. Ya kan? Bingung juga, masuk ke komunitas pengajian. Mudah-mudahan di situ Anda mendapatkan bantuan dari para ustadznya, para ustazahnya, ya, untuk mendapatkan pasangan-pasangan yang saleh dan saleh. Ya. Ini adalah perkara yang penting sekali, ya, dalam kehidupan manusia,
bahwa kita ini harus ya meneruskan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu sangat bangga kalau umatnya nanti banyak di hari kiamat. Ya, kalau kita mempertahankan ego kita, ya kan, sudah cukup umur, apalagi sudah semakin matang, ya, nggak mau menikah juga disebabkan berbagai macam alasan, syarat-syarat yang terlalu berat, ya, menyulitkan manusia, ya, bisa-bisa kita nggak menikah seumur hidup. Ya, kita maunya orangnya harus berpendidikan tinggi, berpenghasilan besar, harus keluarga yang ningrat dan sebagainya. Wah, sudah. Kalau mencari seperti itu tidak ada manusia yang sempurna, gak ada manusia yang sempurna. Pasti semuanya punya kekurangan. Justru dengan menikah itulah kita akan saling menambal kekurangan kita masing-masing. Barakallahu fikum. Bikurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.